Hai guys, perkenalkan nama saya Seprida Burusi Tepu, NIM 1810-2006. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan gerakan bimbingan di Indonesia. Langsung saja ke materi. Di Indonesia, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan nama. Pada kurikulum 1984 disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP. Kemudian, pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling atau BK sampai dengan sekarang. Pada tahun 1960 diadakan konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Malang. Salah satu hasil dari konferensi itu ialah dimasukkannya ke dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang sekarang disebut bimbingan dan konseling. Inilah langkah awal perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Pada tahun 1962 didirikan SMA. Pada jenjang ini, para siswa mulai diarahkan secara mandiri dengan bimbingan para guru untuk menentukan kejuruan sesuai bidang yang ia minati. Pada tahun 1971, berdirinya proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, dan IKIP Surabaya. Melalui proyek itu, pelayanan bimbingan dan konseling ikut dikembangkan. Pada tahun 1975, lahir dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut kurikulum SMA 1975, yang memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut. Salah satunya adalah buku pedoman bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1978 diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA, bimbingan dan penyuluhan sebagai suatu upaya pengangkatan tamatan jurusan BP yang telah dihasilkan oleh IKIP. Pada tahun 1991 dibentuk divisi-divisi dalam IPBI, yaitu Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia, Ikatan Guru Pembimbing Indonesia, Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. Dengan diberlakukannya kurikulum 1994, mulailah ada ruang gerak bagi layanan ahli bimbingan dan konseling dalam sistem persekolahan di Indonesia. Sebab salah satu ketentuannya adalah mewajibkan tiap sekolah untuk menyediakan satu orang konselor untuk setiap 150 peserta didik. Pada tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APGIN. Pemunculan nama ini dilandasi terutama oleh pemikiran bahwa bimbingan dan konseling harus tampil sebagai profesi yang mendapat pengakuan dan kepercayaan publik. Bimbingan dan konseling di Indonesia selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hampir dalam setiap dekade perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Hingga sekarang, bimbingan dan konseling terus diupayakan lebih maju. Terbukti dengan dibukanya berbagai jurusan dan kejuruan pada sekolah-sekolah khususnya di sekolah menengah atas. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.